semua, saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Body of Knowledge Civics oleh dosen pengampu Bapak Abdi Nur Batubara, SPD, MPD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Simanulang dengan NIM 322-3311-022. Saya dari kelas PPKN 1C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Body of Knowledge Civics. Apa itu Body of Knowledge Civics? Pertama, kita harus mengetahui apa itu body. Body merupakan kerangka, knowledge itu keilmuan, dan civics itu ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan itu ilmu dari PPKN. Jadi, setiap program pendidikan itu memiliki ilmunya tersendiri. Di sini, program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu ilmunya adalah civics. Jadi, ilmu PPKN itu merupakan bidangnya ataupun disebut dengan program pendidikan, mulai dari kita SD, SMP, SMA, hingga masuk di bangku perkuliahan, kita itu menemukan ilmu kewarganegaraan. Jadi, kalau di dalam dunia pembelajaran, kita namai atau dapat kita sebut itu ilmu PPKN. Lalu, apa saja tujuan dari civics? Nah, tujuannya untuk membentuk kualitas karakter terhadap warga negara yang baik, cerdas, dan dapat diandalkan. Jadi, sebagai warga negara, kita harus bisa diandalkan baik dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada ataupun melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, civics memiliki 3 rumpun keilmuan. Yang pertama itu ilmu politik, yang kedua ilmu hukum, dan yang ketiga ilmu filsafat moral. Jadi kita akan membahas satu persatu. Ilmu politik merupakan berfokus pada substansi demokrasi, karena negara kita adalah negara berdemokrasi. Demokrasi ini merupakan hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, keluhannya, pendapat untuk kepentingan bersama, baik diri kita dan negara kita. Ilmu politik ini merupakan akar dari rumpun keilmuan civics. Jadi ilmu hukum dan filsafat moral itu dapat dikatakan sebagai atau hanya peninjau begitu. Yang kedua ada ilmu hukum. Ilmu hukum berkonteks pada penegak hukum di dalam negara Indonesia ini. Dikatakan negara hukum karena sumbernya itu Undang-Undang Dasar, lalu dasar dan ideologinya itu Pancasila. Di ilmu hukum ini dapat kita ketahui ada hukum pidana dan hukum perdata. Yang ketiga, ada ilmu filsafat moral. Ilmu filsafat moral ini berhubungan dengan filsafat moral itu adalah nilai dan moral. Pada ilmu ini berfokus pada konsep dan nilai-nilai kewarganegaraan, yaitu Pancasila, yang digunakan sebagai pedoman agar seluruhnya dapat kita lakukan menurut norma-norma yang berlaku dan ditetapkan. Lalu, apa saja tujuan-tujuan kompetensi civics? Ada beberapa tujuan-tujuan kompetensi civics yang harus dicapai. Di antaranya itu ada civic skill, civic knowledge, dan civic disposition. Yang pertama, civic skill. Civic skill ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki individu, suatu keahlian atau dapat dikatakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang. Mungkin itu ada atau tidak ada, ataupun sebagian orang yang memiliki skill atau kemampuan ini. Tetapi kita semua dituntun dan harus mempunyai skill masing-masing di dalam bidangnya, dalam bidang apa saja atau dalam bidang apapun.
Yang kedua ada civic knowledge. Civic knowledge ini berhubungan dengan pengetahuan atau ilmu. Semua kita itu dituntun untuk memiliki pengetahuan atau ilmu. Misalnya, apa saja itu norma-norma yang berlaku, bagaimana kita mematuhi aturan yang berlaku, hukum-hukum apa saja yang diperlukan jika seseorang yang melanggar aturan yang berlaku dan ditetapkan itu. Maka dari itu kita harus mengetahui dan kita harus mempunyai pengetahuan. Yang ketiga ada civic disposition. Civic disposition ini merupakan karakter. Bagaimana karakter warga negara itu dalam bernegara, bertingkah laku, perbuatan bagaimana yang harus ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana kita layaknya kita sebagai warga negara. Jadi kita harus memiliki attitude, etika, menjaga sopan santun dalam warga negara. Jadi di dalam sistem pemerintahan ada 4. Yang pertama Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini semua dicangkup di dalam civics yang kita bahas tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.